Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ais Ngadi. Kali ini saya akan membahas materi PKWU yang sering muncul di soal P3K tahap 1 dan 2. Ini sebagai persiapan bagi kita semua di tahap 3 nanti, dipersiapkan dari sekarang sebab tahap 3 sudah pasti tetap akan digelar. Jadi Bapak Ibu, saya memiliki eh, materi prakarya. Ini buku prakarya dari Kemendikbud. Nah, saya akan sedikit memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Jadi kemarin itu di tahap 1 dan tahap 2 jelas bahwa karakteristik kewirausahaan ini keluar dan yang ditanyakan itu adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan karakteristik kewirausahaan. Jadi ini kelima ini harus kita pahami dengan baik Bapak Ibu. Kemudian kita ingat semua 246 dari 6 karakteristik ini. Karena yang selalu ditanyakan itu adalah eh, pernyataan yang tidak sesuai. Nah, kalau ditanya pernyataan tidak sesuai, tentunya di luar dari 6 pernyataan dari karakteristik kewirausahaan ini. Kemudian, usaha non-benda itu juga sering keluar, itu kemarin di tahap 2 juga keluar. Nah, ini harus kita hafal dengan baik, pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide pokok kerajinan, pembuatan sketsa, pembuatan studi modul kerajinan, pembuatan petunjuk produksi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, rahasia dari PKWU itu kita harus belajar mengingat urutan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan begini, yang berurutan begini. Karena kebanyakan soal kewirausahaan itu mempertanyakan urutan ataupun pernyataan yang tidak sesuai. Nah, kemasan juga dia keluar. Namun kemasan ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kemarin itu ada fungsi kemasan didukung oleh pemilihan yang ini, yang material, bentuk, warna, teks dan grafis yang tepat. Kemarin ini juga yang ditanyakan itu yang tidak termasuk. Oh, mohon maaf, kemarin itu yang ditanyakan itu yang termasuk. Kemudian pemasaran langsung dengan kerajinan non-benda. Jadi ada single level marketing, multi level marketing. Kemudian perencanaan produk, teknologi transportasi logistik juga keluar. Jadi materi ini harus dipelajari dan diingat baik-baik. Ada identifikasi masalah, pencarian ide solusi, pembuatan gambar atau ide sketsa, persiapan produksi, dan proses produksi. Kemudian ada produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Nah, ini alat bantu pemindahan piring dan transportasi dapat terbuat dari beberapa bahan. Ada pipa besi, ada pipa kayu, ada tali. Nah, ini biasanya dalam bentuk tabel. Kemudian yang dipertanyakan itu ketika bahan yang awet untuk eh, membuat apa namanya, membuat produk tahan lama atau awet. Kemudian eh, budaya tanaman pangan, ini lahan, benih, pupuk, pelindung tanaman, pengairan itu harus benar-benar kita kita ingat karena itu memang sering keluar. Kemudian ini juga keluar. Berikut adalah contoh perbanyakan vegetatif buatan pada tanaman hias. Ada stek, ada perundukan, ada penyambungan. Nah, jadi ini harus diingat stek itu apa, kemudian perbanyakan dengan cara merundukan begitu apa, kemudian penyambungan itu apa. Nah, kemudian perhitungan harga budidaya tanaman hias. Nanti ini harus kita ingat baik-baik karena soal soal perhitungan itu ada sekitaran 8 nomor yang keluar.
ada pendekatan biaya atau cost oriented approach, ada pendekatan pasar, kemudian penjualan tatap muka, kemudian pemasaran surat langsung, ini AIDA ya, kemudian pemasaran melalui katalog. Nah, ada telemarketing, ada pemasaran lewat TV dan media, ada pemasaran melalui kios. Jadi itu ada materi AIDA. Kemudian beberapa prinsip pengawetan yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan makanan. Nah, kemarin itu yang keluar itu pengertian dari pengawetan dengan iridasi. Jadi yang ini tuh keluar. Jadi materi ini tidak tidak lari ya. Maksudnya sering keluar sudah terbukti keluar di tahap satu dan 2. Jadi, Bapak Ibu, semua materi ini saya akan buatkan soal dan kita akan bahas eh, satu persatu per materinya. Kemudian saya akan buatkan soal untuk kita pelajari sama-sama. Jadi saya akan membahaskan soal-soal 10 nomor dan akan kita bahas. Karena ini juga keluar ya. Faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha produk kerajinan adalah sebagai berikut. Jadi kalau di saya kemarin itu yang keluar itu adalah faktor internal. Pernyataan yang keluar itu faktor internal, namun pernyataannya yang bukan termasuk faktor internal. Nah, jadi di soal itu di salah satu pernyataan, jadi ada 6 atau 5 pernyataan, ada 2 atau satu pernyataan yang termasuk faktor eksternal, karena yang ditanyakan yang bukan termasuk faktor internal. Kemudian ini juga kemarin keluar oleh pembangkit listrik energi angin. Nah, di tahap satu itu yang keluar pembangkit listrik energi surya. Jadi semua materi yang ada di sini itu keluar. Nah, ini juga fungsi dari ini baut tangan itu apa, obeng apa, taspen apa, gergaji apa, penggaris itu apa, itu ditanyakan semua di soal di tahap satu dan tahap 2. Kemudian Bapak Ibu, produk pembenihan ikan konsumsi. Jadi nah ada ikan lele lokal, ada ikan nila. Dan jadi biasanya yang sering keluar itu ikan lele. Kalau bukan ikan lele, yang keluar itu adalah ikan cupang. Hanya seputaran situ saja. Namun ini juga analisis SWOT ikan lele kemarin keluar. Jadi yang keluar itu yang bagian ini. Jadi ketika kekuatannya tersedianya teknologi yang mendukung, maka kelemahannya apa? Ternyata kelemahannya itu kualitas sumber daya manusia masih rendah. Peluangnya apa? Peminat pasar tinggi, ancamannya apa? Harga pakan ikan meningkat. Nah, aneka jenis produk makanan khas daerah juga. Kemarin itu ada ojong yang keluar dari Madura. Kemudian ada teknik masak dengan kemasan kering, ada baking dan roasting, ada deep frying, ada sous frying, pan frying, saut menumis. Kemudian ada yang namanya boiling atau perebusan, ada blushing, ada smearing. Saya kemarin keluarnya brushing ya, jadi memasak dengan sedikit air dan tertutup rapat. Kemudian Eee, ah, jadi kemarin itu juga ada pertanyaan, pernyataan di bawah ini adalah pengertian dari biaya apa. Jadi ada misalnya ada biaya tetap termasuk misalnya biaya yang sama terlepas dari beberapa banyak jumlah barang yang kalian jual. Seluruh biaya mendirikan usaha seperti biaya sewa, asuransi, dan komputer, bla bla bla. Yang ditanyakan di situ, pernyataan di atas merupakan pengertian dari biaya variabel, biaya tetap, itu ada sih. Kemudian, ini di tahap satu keluar ya. Jadi gambarnya persis sama seperti ini. Jadi dia keluar. Nah, jadi Bapak Ibu, ini materinya banyak. Saya juga mengoleksi buku-buku PKW SMA. Jadi jika Bapak Ibu berkenan untuk minta ini kan cupang materi ini, maka lihat di video-video saya sebelumnya di situ ada nomor WA saya. Nanti saya juga berencana untuk membuat soal itu soalnya sudah jadi ada sekitaran 75 nomor. Semua itu berdasarkan FR dan WA-WA teman-teman ke saya bahwa ini yang keluar.
kita akan belajar untuk persiapan di tahap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.